Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Nasution. Di sini kita masuk pada bab 8 yaitu DHCP dan ARP. Apa saja materinya ada DHCP dan ARP. Langsung saja kita masuk ke DHCP. Nah, contohnya seperti ini ya. DHCP memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP merupakan servis yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan otomatis. DHCP running dalam suatu broadcast domain atau suatu jaringan. Dan terdapat 3 jenis type pada DHCP, ada DHCP server, DHCP client, dan DHCP replay. Yang pertama ada DHCP server, yaitu sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Kemudian ada DHCP client sebagai penerima layanan DHCP dari server. Yang ketiga ada DHCP relay, penghubung layanan DHCP server ke klien. Contohnya seperti ini. Jika DHCP client itu sendiri yaitu menyediakan layanan full IP, berarti dia akan berfungsi memberikan IP address ke klien. Untuk DHCP client itu berfungsi untuk menerima IP address yang diberikan DHCP server. Dan untuk relay, apa sih yang dimaksud DHCP relay? Jadi seperti kita menaruh layanan DHCP client. Jadi misalkan di sini ada dua router 1 dan router 2, kemudian router ini langsung terhubung ke jaringan LAN. Nanti yang bertindak sebagai DHCP relay itu dari router 2. Oleh karena itu, DHCP server ini merupakan router pertama. Jadi dia akan men-share IP address, tapi yang berfungsi untuk men-sharing kliennya yaitu DHCP relay-nya. Jadi dia sebagai penerus layanan DHCP dari DHCP server. Itu untuk gambarannya saja ya teman-teman. Untuk konfigurasinya mungkin tidak akan membahasnya, jadi ini hanya sekadar konsep teorinya ya. Dan untuk cara kerja DHCP bisa disebut dengan DORA. D-nya discover, R-nya over, R-nya request, dan A-nya act. Nah, itu disebut dengan istilah DORA. Jadi ketika suatu PC atau komputer ingin request, ada suatu PC yang berterima sebagai DHCP client. Jadi minta request IP dari DHCP server, maka cara kerjanya, si PC ini akan melakukan discover dulu. Terus DHCP servernya seperti ini akan reply dengan tawaran. Ini akan reply dengan tawaran. Ini punya IP address ABCD, mau atau enggak gitu ya. Terus si kliennya membalas mau ya, minta address lengkapnya dong misalnya gitu ya. Nah, kita masuk ke materi ARP. ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol dan digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2, serta untuk menghubungkan kedua device. Informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamik atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP atau enable dapat juga dikonfigurasi secara manual static ARP. Jadi, alamat IP address ini digunakan untuk menyeting IP address dengan MAC address. Kalau misalkan kita coba implementasikan pada topologi kita, jadi cara kerja ARP ini seperti ini ya. Misal PC 3 dia ingin meluangkan koneksi ke internet, maka nanti ARP-nya akan dicatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di bagian ARP table, di mana ARP table itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk lewat Ether 2 ataupun keluar dari Ether 1. Jadi ARP dicatat ada suatu paket masuk ke router atau keluar dari router. Jadi kalau misalkan kita coba ping dari PC 2, misal PC 2 ingin ping google.com. Nah, di sini untuk ping google.com bisa ya. Dan ping 88 juga bisa. Nah, untuk PC 3 di sini kita coba ping 8.8.8, tapi jangan dulu di enter ya. Kalau misal saya dicek ke Winbox, yaitu ke IP ARP ini IP ya. Nah, kita cek IP-nya ke terminal.
ke PC2, kita show IP. Show IP. Nah, ini kan IP PC2 yaitu IP-nya 192.168.10.10/24. Kita cek di Winbox. Nah, ada ya PC2 192.168.10.10. Nah, ini tercatat ya. Kemudian kita coba ke PC3. Nah, kita coba enter. Ini bisa. Kita lihat di Winbox. Dia statusnya menjadi reachable untuk IP PC3. Jadi IP address ke MAC address-nya di PC5 akan dicatat di ARP ya teman-teman. Nah, mungkin untuk materi bab 8 atau DHCP dan ARP dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.